Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alif Imani Fatihah dengan NIM C1B021090. Alhamdulillah, malam ini saya berkesempatan untuk menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Persamaan Dasar Akuntansi. Baiklah, teman-teman semuanya, dengan mempersingkat waktu, saya akan memulai PowerPoint saya, menjelaskan PowerPoint saya dengan materi pertama, yaitu terminologi dasar akuntansi. Akuntansi bergantung pada sekelompok konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi, mencatat, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan transaksi secara kejadian serta kejadian lainnya yang berhubungan dengan perusahaan. Dengan penjelasan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa akuntansi sangat bergantung pada sekelompok konsep. Tentunya akuntansi juga berkaitan dengan beberapa terminologi dasar yang digunakan untuk mengumpulkan data akuntansi. Adapun beberapa terminologi tersebut yaitu yang pertama kejadian atau event, yaitu peristiwa yang berpengaruh suatu kejadian yang umumnya merupakan sumber atau penyebab dari perubahan aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Kejadian bisa bersifat eksternal ataupun internal. Yang kedua, transaksi, yaitu kejadian eksternal yang melibatkan transfer atau pertukaran antara dua entitas atau lebih. Yang ketiga, akun, yaitu catatan sistematis yang memperlihatkan pengaruh dari transaksi dan kejadian lainnya terhadap aktiva tertentu atau ekuitas. Yang selanjutnya, akun real dan nominal, yaitu akun real atau akun permanen adalah akun aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun-akun ini muncul pada neraca. Selanjutnya, buku besar, yaitu suatu dokumen yang mengandung akun-akun. Setiap akun biasanya memiliki halaman tersendiri. Buku besar umum berisi semua akun aktiva, kewajiban, ekuitas, pemilik, pendapatan, dan beban. Buku besar membantu mencatat rincian yang berhubungan dengan akun buku besar umum tertentu. Selanjutnya, jurnal, buku pencatatan awal di mana transaksi dan kejadian lainnya dicatat pertama kali. Berbagai jumlah yang terdapat pada jurnal kemudian dipisahkan ke buku besar. Selanjutnya, pemindahan bukuan atau posting, yaitu proses pemindahan fakta-fakta dan angka-angka penting dari jurnal ke akun buku besar. Selanjutnya, neraca saldo, yaitu daftar semua akun terbuka dalam buku besar saldonya. Neraca saldo yang tercipta setelah semua penyesuaian dipindahkan ke buku besar disebut juga dengan neraca saldo yang disesuaikan. Selanjutnya, ayat jurnal penyesuaian, yaitu ayat jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk memperbaharui semua akun agar laporan keuangan yang tepat bisa dibuat. Selanjutnya, laporan keuangan, yaitu laporan yang mencerminkan pengumpulan, tabulasi, dan ikhtisar akhir dan data akuntansi. Selanjutnya, yang terakhir, ayat jurnal penutup, proses formal yang dipakai untuk mengurangi semua akun nominal menjadi nol dan menentukan serta mentransfer laba bersih atau rugi bersih ke akun ekuitas pemilik yang umumnya diistilahkan dengan penutup buku besar. Tentunya yang dapat saya simpulkan dari penjelasan saya tadi bahwa beberapa terminologi tadi itu sangatlah berkaitan pastinya untuk akuntansi itu sendiri.
Dan selanjutnya dan materi selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi bisa disebut juga dengan persamaan neraca, karena keduanya berhubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Ia adalah dasar untuk pembukuan berpasangan untuk setiap transaksi. Total debit sama dengan total kredit. Hal ini dapat dinyatakan lebih jauh lagi. Adapun prinsip persamaan dasar akuntansi, yaitu untuk menerapkan persamaan dasar akuntansi, sebaiknya kita perlu memegang prinsip akuntansi, di mana prinsip tersebut merupakan keseimbangan antara harga dengan kewajiban. Pengaruh persamaan dasar akuntansi adalah untuk menganalisa laporan keuangan dan skala transaksi yang terjadi. Dan yang kedua, dalam akuntansi mengenal debit dan kredit di setiap transaksi yang terjadi. Maka pengenalan akan hal itu perlu dikuasai agar prinsip keseimbangan dapat terrelasikan. Kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang dimiliki perusahaan. Dan hak atas harta tersebut disebut hak kekayaan atau equality. Hubungan antara hak dengan hak kekayaan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan atau equality, sedangkan hak dari pemilik perusahaan itu sendiri disebut juga sebagai modal. Persamaan akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut. Harta sama dengan utang tambah modal atau modal sama dengan harta kurang utang. Dan terakhir, manfaat persamaan dasar akuntansi. Secara umum, manfaat persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan, sehingga perubahan ini berdampak atas setiap transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, persamaan dasar akuntansi ini memberikan manfaat dalam mengetahui beberapa harta yang telah terpakai atau dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Adapun komponen-komponen persamaan dalam akuntansi. Yang pertama, akun aset. Pada komponen aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna untuk di masa depan. Adapun bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun aset yaitu bersifat seperti aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Yang kedua, akun kewajiban atau liabilitas. Biasanya istilah kewajiban ini biasa disebut sebagai liabilitas atau utang yang memiliki sejumlah dana atas hasil pinjaman dari pihak lain atau kreditur, sehingga utang ini harus dilunasi pada saat waktu yang sudah ditentukan. Dan yang ketiga, akun ekuitas. Dalam ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang biasanya dipegang oleh pemilik saham atau pihak ketiga. Lanjut. Dengan materi selanjutnya yaitu akun. Sebuah bagian dari akuntansi. Akun, pengertian dari akun yaitu sebuah bagian dari akuntansi sebagai media untuk mencatat pembukuan setiap transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Tujuan penggunaan akun ialah untuk mempermudah pencatatan data yang muncul akibat kegiatan transaksi keuangan suatu perusahaan. Akun juga dapat dikatakan sebagai perkiraan yang terdiri dari formulir sebagai tempat mencatat transaksi keuangan. Adapun penggolongan akun, yang pertama akun real, sering disebut juga dengan istilah akun neraca, yaitu semua akun yang terdapat di dalam neraca atau financial position, contohnya akun aset, akun utang, dan akun modal. Dan yang kedua, akun nominal, sering disebut juga dengan istilah akun rugi laba, yaitu semua akun yang terdapat di dalam laporan rugi laba, contohnya akun pendapatan dan biaya dan beban biaya. Selanjutnya, jurnal. Jurnal, secara etimologis, kata jurnal berasal dari bahasa Prancis, yaitu jour, yang artinya hari.
Jurnal umum ini digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas transaksi keuangan secara kronologis atau waktu sesuai tanggal dengan mencantumkan nama transaksi, kelompok akun dan nominalnya pada kolom debit atau kredit. Adapun prinsip dasar jurnal akuntansi yaitu yang pertama melakukan identifikasi bukti transaksi keuangan yang dilakukan perusahaan, misalnya seperti nota, memo, kwitansi, faktur dan sebagainya. Yang kedua, menentukan akan apa yang terpengaruh dalam transaksi, lalu menggolongkan dalam jenis modal, harta dan utang. Yang ketiga, melakukan penambahan atau pengurangan terhadap akun yang terkait dengan transaksi bersangkutan. Yang keempat, menetapkan apakah Anda harus melakukan pendebitan atau pengkreditan akun yang terkait dengan transaksi yang terjadi. Yang terakhir, mencatat transaksi ke dalam jurnal umum sesuai dengan bukti transaksi yang ada. Baiklah, sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.